Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti menara doa dengan kami bersama-sama. Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau baik buat kami. Hari ini kami datang ya Tuhan bersama-sama di menara doa. Satu yang kami rindu, Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau curahkan kuasa-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan secara khusus. Kami yang punya masalah beban apapun Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat doa, pujian dan penyembahan kuasa-Mu bekerja. Dan biarlah ya Tuhan sampaikan pesan firman-Mu buat kami. Untuk kami dibebaskan dan dilepaskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Kasih Tuhan Engkau baik buat kami. Ini doa kami Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah, haleluya. Ku
dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ini doa kami. Katakan, ku masuk Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat-Mu. Kami sembahkan, ku sembahkan dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ya Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Haleluya. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Lebih sembah Dia. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ya Tuhan, ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sembah Dia. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku
Jemaat Tuhan masuk ke dalam hadirat Tuhan hari ini. Minta kuasa Roh Kudus menaungi kita. Minta Dia mencurahkan kuasanya atas kehidupanmu saat ini. Sembah Dia, pujilah Dia, sambutlah Dia, pujilah namanya yang kudus. Sebab Dia Allah yang besar, Dialah Allah, tiada yang seperti Dia. Hanya Dia Tuhan, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Engkau berkuasa, pencipta langit dan bumi. Kau Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami sembahkan, kami puji nama-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum akan kuasa-Mu Tuhan. Kami kagum untuk perbuatan Tuhan atas hidup kami. Ya Yesus, Engkau layak. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ini doa kami ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada.
kami lebih lagi. Ya Tuhan Yesus, berkati kami. Naikkan pujian ini, katakan diberkatilah Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, berikan kami urapan yang baru, hikmat-Mu ya Tuhan, hikmat yang-Mu ya Tuhan, yang dalam, yang tidak terselami. Beri kami Tuhan roh wahyu, hikmat, pengertian untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi, rencana Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan kami rindu setiap hari kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan di dalam segala aspek hidup kami ya Tuhan. Beri ya Tuhan kami Tuhan kemampuan ya Tuhan untuk terus ya Tuhan hidup menjadi saluran kasih-Mu, saluran berkat-Mu ya Tuhan buat banyak orang. Hari ini kami mau angkat ya Tuhan tangan kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia ya Tuhan. Tuhan melindungi Indonesia ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan setiap rumah-rumah ya Tuhan ada doa pujian penyembahan atas Indonesia. Tuhan Kau memberkati setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Menjadi gereja yang hidup ya Tuhan. Gereja yang menuai ya Tuhan. Di sana ada pewahyuan, ada pengajaran ya Tuhan. Ada pemuritan di sana. Ada kesembuhan, ada pemulihan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hari ini aku berdoa Tuhan Kau berikan kesembuhan yang sempurna buat anak-Mu ini. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan berputus asa.
berikan satu pengharapan yang baru. Kami butuh kuasa-Mu ya Tuhan, mengalir dalam hidup kami. Berbicara secara pribadi buat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan tentang hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan sebagai kunci kemenangan sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Rasul Paulus saudara menulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Dia menjelaskan bahwa hikmat dan kuasa Allah itu ada dalam diri pribadi Yesus. Waktu saudara dan saya mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, saudara belajar ya saudara tentang Yesus, maka hikmatnya, kuasanya itu ada dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, hari ini saya ingin jelaskan tentang hikmat dan kuasa Allah, saudara, dari satu kisah ya, dari satu kisah tentang Yosua dan orang Israel. Ya, waktu dia berperang setelah mengalami kemenangan yang hebat, yang spektakuler di Yeriko, saudara, ya kota yang temboknya kuat, strateginya raja-rajanya, prajuritnya itu hebat-hebat, itu mereka bisa taklukkan itu dengan kuasa dan hikmat Allah. Ya, bagaimana saya jelaskan itu dengan kuasa dan hikmat Allah? Pertama sudah lihat sini, ya sebelum Yeriko itu ditaklukkan oleh Yosua, saya perhatikan di sini, Yosua mengalami perjumpaan dengan siapa? Panglima bala tentara Tuhan. Semua berkata itu ialah Yesus sebenarnya. Itu perjumpaan yang pertama, ya kan? Lalu yang kedua adalah Yosua itu sebenarnya minta tuntunan. Apa yang harus dibuat? Kita lihat di dalam Yosua pasal 6. Tuhan kasih perintah, kasih petunjuk. Untuk apa saudara? Mengitari. Ya, ketika Yosua, ya jadi pada waktu Yosua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara. Maka kemuliaan atau kuasa Allah itu akan terimpartasi dalam dirinya. Katakan amin. Yang kedua, setiap orang yang menerima firman, dapat firman secara pribadi. Aku dapat di firman ini. Dia dapatkan hikmat Allah sebenarnya. Katakan amin. Nah sekarang firman yang dilakukan, firman yang ditaati, itu berubah menjadi apa saudaraku? Kan kemuliaan Allah. Ya, mujizat itu terjadi. Itu yang dialami. Tetapi ini berbeda dengan kasus pada waktu mereka hendak berperang di kota Ai. Kota Ai. Saudara, ini beda banget. Itu kotanya kecil. Tapi justru, ya kan saudara, Yosua, orang Israel, yang sudah berhasil mengalahkan musuh yang tidak terkalahkan. Itu ngelawan yang sepele aja, itu langsung jatuh tawar hati. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada kita tentang apa sih penyebab. Seringkali kita tidak jatuh, ya kan, untuk hal-hal yang besar. Seringkali, saudara, rumah kita ribut, suami istri kadang dengan masalah yang sepele, hal sepele. Itu ribut lama-lama ujungnya saudara. Beberapa akhirnya jadi perceraian. Saudaraku. Hanya karena hal sepele di masalah kerja. Saudaraku, yang kita gak selesaikan. Saudaraku, apa yang terjadi? Ujungnya kan saudara ngalami kerugian atau kena PHK. Ada banyak hal. Nah hari ini saudara, saya ingin bagikan tentang hikmat dan kuasa Allah. Begini saudaraku ya. Kesalahan pertama yang kita lihat daripada orang Israel waktu dia mengalahkan kota Ai, yaitu bahwa mereka itu saudaraku ya, saya tulis pertama nih, ya kan, mereka tuh pakai hikmat manusia, tetapi tanpa kuasa Allah. Jadi hikmat tanpa kuasa Allah akan menghasilkan apa saudara? Kekalahan. Ya, itu yang dialami oleh Yosua, saudaraku. Jadi pada waktu mereka menghadapi kota Ai, secara logika saudara, pertempurannya itu mudah buat mereka. Secara pengalaman mereka sudah tahu caranya bertempur. Tetapi kali ini di kota Ai mereka tuh kalah telak, saudara. Nah saya catat saudara ada dua penyebab yang menyebabkan Yosua ya kan mengalami kekalahan di kota Ai. Yang pertama adalah simple banget saudaraku. Ya, yang pertama adalah apa? Mereka
sama sekali tidak bertanya kepada Tuhan. Kita sudah bahas tentang kemenangan Yosua di Yeriko ya tadi. Ya karena Yosua mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, panglima bala tentara Tuhan, lalu Yosua mendapatkan petunjuk perintah Tuhan, ya kan? Tapi kalau saudara baca ya, saudara di pasal ke-7 Yosua, mereka tuh sama sekali itu nggak melibatkan Tuhan, nggak ada Tuhan di sana. Coba kita baca sama-sama. Mereka tuh cuma mengandalkan apa saudara? Pengalaman atau hikmat manusia, pengalaman sukses di masa lalu. Dasarnya itu aja saudara. Lalu mereka pergi perang tanpa petunjuk perintah Tuhan. Sehingga apa dampaknya apa? Di sana tidak ada hikmat, tidak ada kuasa Allah yang menyertai. Kita baca yuk Yosua 7 ayat 2 dan 5. Perhatikan saudara ini. Ini penyebabnya. Ya, kita baca 1, 2, 3. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepada Yosua, apa saudara? Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Perhatikan, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ya, ini saran dari orang Israel pengintai, saudaraku, intelijennya. Ayat yang keempat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu apa? Tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Di sini kalau kita baca tidak ada Tuhan yang dilibatkan. Mereka tidak bertanya Tuhan karena mereka mengandalkan. Nah, seringkali dalam hidup kita ya, kalau apalagi kita ini habis sukses, banyak tuh orang-orang sukses ya di dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Invest ini sukses, invest ini sukses. Setelah itu ke depannya tuh jarang sekali beberapa yang tidak bertanya sama Tuhan. Ini kesalahan yang pertama. Saya berdoa saudara, apapun ya kan keputusan yang kita mau ambil dalam hidup kita, coba libatkan Tuhan. Amin saudara, doakan dulu. Bukan doa langsung gas, bukan. Doakan dulu, coba diperiksa hati kita nih. Damai enggak, tenang enggak, mantep enggak. Ini rencana ini, bisa enggak dijalankan, boleh enggak dijalankan. Amin saudaraku. Karena kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Kita enggak boleh ketika kita tidak libatkan Tuhan. Entah itu persoalannya berat atau ringan di mata Tuhan. Kalau kita tidak libatkan Tuhan, di mata Tuhan kita jatuh ke dalam dosa apa? Sombong, kesombongan. Katakan amin. Yang kedua saudara, ya kan pertama apa yang menjadi dosa kesombongan. Saudara, tidak ada ibadah, tidak ada doa, tidak melibatkan Tuhan, tidak tanya saudara, apa firman-Nya, apa petunjuknya, tidak yang pertama. Yang kedua, ada firman tapi dilanggar. Ini dosa pelanggaran. Ada firman tapi dilanggar. Apa saudara? Tuhan bilang, ya kan saudaraku, ya. Tuhan bilang, setelah kamu taklukkan Yeriko, ya, semua emas, perak, semua barang-barang berharga itu milik Tuhan. Ya, semua penduduknya binasakan. Semua bangunannya hancurkan. Kotanya enggak boleh tinggalin. Itu kan istilahnya buah sulung buat Tuhan. Ada satu orang, satu prajurit, namanya siapa? Akan. Saudara, dia curi itu uang. Dia curi itu barang yang milik Tuhan. Dia sembunyikan di tanah. Si Akan yang prajurit, dia ikut perang di Ai. Saudara ngerti? Jadi penyebabnya dua saudara, kesalahannya. Yang pertama adalah mereka berperang tanpa firman. Setiap kali kita berjalan tanpa firman, sebenarnya kita berjalan ambil keputusan dan hidup tanpa Tuhan saudara. Kita ngerasa kita anak Tuhan, tapi tidak. Karena Tuhan itu hadir, Tuhan itu
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara dan saya dapatkan firman untuk ke setiap keputusan, saudara, Allah beserta dengan saudara. Yang ngerti katakan amin. Yang pertama adalah tidak ada Allah di sana, tidak ada firman. Saudara, yang kedua adalah ada firman tapi dilanggar. Ini penyebab daripada kekalahan kota Ai. Kita baca yuk. Yosua 7 ayat 20 sampai 21. Kita baca. 1, 2, 3. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan, jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Katakan amin. Kan waktu kalah itu saudara, nanti saudara baca dah kisahnya ya. Kan Yosua tuh gak nyalain siapa-siapa sih. Langsung dia berlutut, dia sujud pakai abu. Dia tanya, Tuhan ampuni aku. Ada apa nih? Ya Tuhan tunjukin kau nih, coba kumpulin. Ada yang melanggar, ada yang ambil milik Tuhan. Jadi saudara, saya mau bilang begini saudara. Jadi dibalik kadang-kadang peperangan kecil, hal-hal yang sepele dalam hidup kita juga. Yang kita anggap saudaraku, ini pasti bisa berhasil. Pastikan dua hal ini. Kita punya firman, ada firman, kita taati. Katakan amin. Jangan hidup tanpa firman. Yang kedua adalah ada firman tapi kita langgar. Kita sudah tahu. Saya katakan amin. Sudah ngerti ya ini kan? Yang kedua, sudah kita belajar apa? Kuasa tanpa hikmat akan menyebabkan kehancuran. Ya, kita baca lagi yuk 1 Korintus 1 ayat 24. 1, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang terpanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi saya jelaskan begini saudaraku. Orang ya punya kuasa, punya kehebatan saudaraku. Tapi tanpa hikmat itu seperti api itu yang tanpa arah. Bisa membakar segalanya. Saya ya kan bisa bakar. Saya kasih contoh saudaraku. Pernah gak saudara dengar ini dulu sekali. Jadi dengan begitu akhirnya si ibu ini pindah ke gereja kita. Kita masih dulu sedikit orang. Ibu ini pindah ke gereja. Dari gereja satu ke gereja kita. Dia cerita alasan dia pindah. Karena ada nabi bernubuat di gereja dia. Saudara. Ya dia bilang sih nabi. Tapi nabi ini udah tahu tentang hidup dia. Seolah dinubuatin. Itu waktu dinubuatin saudaraku ya kan. Apa yang jadi? Itu membuat dia malu dan segereja itu jadi tahu. Aib dia, aib keluarganya segala macam. Dampaknya apa saudara? Dia pindah. Saudaraku. Jadi ini artinya apa? Orang ini punya kuasa bernubuat. Punya karunia bernubuat. Tapi dia gak punya hikmat. Ngerti gak saudaraku? Ya kan? Kadang-kadang mau ada apa? Langsung. Kadang-kadang banyak kan kita kan. Wah kita punya karunia untuk membedakan roh. Kita tahu orang ini. Langsung kita. Nah itu saudara. Jadi banyak orang Kristen ingin urapan besar, ingin punya kuasa yang besar, ingin dapat mujizat besar, tapi lupa bahwa kuasa Allah harus berjalan bersama dengan apa? Hikmat. Berjalan dengan hikmat. Ya, kita butuh kuasa Allah. Saudara, contoh begini saudara ya. Kuasa Allah, ya, oleh karena kuasa Allah. Ya, oleh karena kuasa Tuhan, pasangan suami istri ini yang tadinya mau bercerai, dia jadi apa? Jadi pulih kembali. Karena kuasa Tuhan yang mengubah hati ya. Betul gak saudara? Mengubah hati. Karena didoakan apa segala macam, banyak orang doakan, akhirnya rumah tangganya pulih. Itu kuasa Allah. Tetapi saudara, keluarga ini suami istri perlu punya hikmat Allah. Hikmat Tuhan yang membuat pernikahan mereka jadi apa?
Langgeng, harmonis, berbahagia. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kuasa Allah yang nyatukan. Ya oke lah. Akhirnya tiba-tiba kuasa Allah yang membukakan dia kan gitu kan. Istilahnya iyalah mau cerai gimana juga lah. Kita mau pikir panjang. Ya udah akhirnya dia terima suaminya atau dia terima istrinya dan lain sebagainya. Ayo. Tetapi kalau dua-dua gak punya hikmat. Gak cari hikmat Tuhan. Firman tuntunan Tuhan. Bisa malah kejadian lagi cerai. Ada di gereja. Saudara, oleh karena kuasa Tuhan sudah didaftarkan ke pengadilan negeri Palembang. Udah beberapa orang. Oleh karena kuasa Tuhan. Mereka pulih kembali. Akhirnya diteguhkan lagi pernikahannya. Tetapi juga ada juga saudaraku yang sudah mau cerai, sudah ini kan segala macam. Tuhan sudah pulihkan. Tapi karena tidak hidup dengan hikmat. Akhirnya cerai. Saya ketemu kemarin. Bapak ingat gak sama aku? Dia bilang gitu. Saya lupa, saya tahu siapa. Tapi udah lama gak ketemu. Aku dia sebut namanya. Ya kan? Oh iya, kau ini ade orang terkenal kan, bintang film terkenal kan. Aku bilang gitu kan. Sudah. Dia bilang langsung, aku udah cerai Pak sama suami aku. Hah? Saya bisa ngerti. Kenapa? Karena hikmat. Pernikahan yang sehat membutuhkan 3 elemen penting kan. Yang pertama apa saudara? Kasih. Katakan kasih. Kedua komunikasi. Katakan komunikasi. Yang ketiga pengampunan. Kalau dia nggak tahu tentang hikmat ini, enggak. Ya, kasih itu apa? Bukan perasaan. Aduh, aku lagi sayang-sayangnya nih sama suami. Lagi sayang-sayangnya sama istri. Bukan. Kasih itu keputusan atau keharusan. Bukan sekedar perasaan. Katakan amin. Perasaan bisa naik turun. Ya. Tetapi kalau sudah menikah, ya kan? Kasih itu adalah keharusan. Keputusan setiap hari supaya hubungan ini bisa berjalan dengan lancar. Itu kasih harus. Keputusan. Kasih dalam tindakan yang murah hati. Berbuat baik sama istri, sama suami, sama keluarganya dan lain sebagainya. Yang kedua komunikasi. Komunikasi juga bukan tergantung perasaan. Kalau aku mau ngomong, aku ngomong. Males aku ngomong, gak mau ngomong. Gak bisa. Suami istri, saudaraku, harus ada keputusan itu. Keharusan harus ngomong. Karena pasangan kita atau istri kita tidak bisa baca pikiran kita. Suami saudara tidak bisa baca pikiran saudara. Kau ini gak ngertiin aku ya. Kau gak tahu perasaan aku. Kau gak tahu sih pikiran aku apa. Lah gak ngomongin gimana. Ngomong dong, jangan. Kan kadang-kadang kita maunya marahnya dulu kan, ngejegak dulu. Pasangan suami istri udah suami istri kadang-kadang kan maunya ngegas aja. Coba belajar bicara jujur. Kok aku lagi sedang, ya kan perasaan aku. Dia tahu perasaan kita. Kok perasaan aku atau pikiran aku nih, kayaknya aku pengen makan model Taiwan, ya kan segala macam. Saksang. Ya kan, ngomong. Ya sudah. Mau ya? Ya sudah aku bikinnya atau kita beli. Kan selesai masalah. Betul dah saudaraku? Nah itu kadang-kadang kita nggak ngomong. Akhirnya betulnya. Kok dia emang nggak ngertiin aku. Lah langsung bingung dia. Kok nggak ngertiin aku. Dan nggak ngomong. Jadi suami hikmatnya apa hikmatnya? Hikmat pertama harus ada kasih. Hikmat kedua harus ada komunikasi dalam bentuk apa? Kejujuran, ketulusan, keterbukaan, kesediaan untuk dengar. Kalau hal ini jadi, itu akan membangun apa? Trust. Membangun apa? Kabar. Kadang-kadang tuh, saudara, ini untuk suami nih. Ini suami nih, ini sekarang suami. Kadang istri kita, termasuk istri ibu gembala saudara ini. Kadang juga dia mau didengerin ceritanya, kadang-kadang ceritanya tuh ya yang gak rohani banget kadang-kadang. Atau yang sepele aja gitu loh maksudnya kan. Ini sekarang lagi hotnya nih tentang gereja setan nih, si Mongol ceritanya. Ya walaupun itu mungkin buat saya tuh gak tertarik banget saya. Ya kita dengerin aja demi untuk apa? Membangun hubungan.
Itu aja saudara. Kadang dari cerita apa yang diinikan ya kan. Ya kadang-kadang kalau lagi diam saya selalu mulai. Saya yang memulai. Jadi akhirnya gimana nih? Akhirnya bagaimana? Kan gak ada cerita apa-apa. Cuma bilang akhirnya gimana nih? Jadi pernikahan usahakan ada kasih, ada komunikasi. Itu hikmatnya itu. Jangan sediam-diaman. Gue gak ngerti nih. Biar susah dia ngerti. Ya ngomong. Biar dia ngerti. Katakan amin. Yang ketiga apa? Pengampunan ini keputusan dan keharusan. Bukan pilihan. Di pernikahan. Saudara, saya selalu nasihatin. Kalau pasangan kita salah, tidak perlu nunggu dia minta maaf. Langsung ampunin. Langsung doa. Supaya jangan sampai ada ganjelan. Udah anggap selesainya. Katakan amin. Nah itu saudara. Langsung ampunin. Karena tanpa pengampunan nanti muncul apa? Kepahitan. Tumbuh. Cepat damai. Jadi pernikahan itu seperti taman. Ya, kasih itu sebagai benih. Komunikasi itu airnya. Pengampunan itu sinar mata. Tumbuh dia cinta. Katakan amin, itu hikmat pernikahan. Katakan amin. Sudah Tuhan udah pulihkan ya rumah tangga dengan kuasa Allah. Orang semua pada doain kita supaya pulih rumah tangganya. Ya bagiannya kita tuh harus mencari hikmat Tuhan. Belajar, baca Alkitab, dengar khotbah. Supaya kita gimana? Karena yang namanya menikah tuh gak pernah ada yang tamat. Pelajaran tentang pernikahan gak ada yang tamat, gak pernah tamat. Nanti tamatnya waktu kita duduk di pesta kawin anak dombala. Katakan amin di sorga. Gak pernah selesai. Karena bicara tentang ya kan, dua pribadi yang harus jadi satu. Ini jadi saya mau bicara tentang hikmat Allah dan kuasa Tuhan tuh arahnya ke dalam rumah tangga. Oh jadi Kristen tuh apa sih? Kita mau bahagianya di mana? Kebahagiaan kita ada di mana? Di rumah tangga, hubungan kita. Suami dan istri. Orang tua anak harus ada. Katakan amin. Jangan sebenarnya aku gak mau tahu lah itu bukan urusan aku. Udah bisa. Saudaraku, semua harus ambil bagian dan peran. Kuasa Tuhan membuat kita bisa kuasa Tuhan membuat kita bisa berada di posisi yang tinggi hari ini. Tapi hikmat Tuhan yang akan membuat kita tidak akan jatuh. Karena kesombongan. Tapi tetap naik. Tetap bisa menjadi berkat buat banyak orang. Katakan amin. Yaudah, itu dua. Yang ketiga saudara, perhatikan sini. Hikmat dan kuasa Allah itu bekerja bersama-sama melalui apa? Ketaatan. Katakan amin. Nah kita baca dulu yuk. Saya mau bagikan dulu ayatnya, bisa kita baca ayat. Yosua 7 ayat 6. Kita baca 1, 2, 3. Mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama-sama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepala. Waktu mengalami kekalahan, Yosua tuh saudara bayangin. Alkitab katakan dia sujud saudara di depan hadirat Tuhan sampai apa? Sampai petang. Dia diam terus. Dia mau tunjukin keseriusan dia. Aku ini udah salah, aku ini sombong. Aku tidak libatkan engkau. Aku bertobat sekarang. Lalu Tuhan bicara saudara. Tuhan datang. Tuhan bicara ayat selanjutnya. Dibukain saudaraku Yesus Kristus. Ya kan? Bukan cuman kamu gak libatin aku. Ya kan? Gak ada firman. Kau sudah jalan. Ya. Tetapi aku sudah firman kemarin. Kau ada yang gak lakukan. Lalu sekarang bagaimana? Tuhan tuh mau pulihkan saudara. Ya kan? Ya kan? Tuhan mau pulihkan. Dengan cara apa? Caranya Tuhan memulihkan biasanya lewat firman. Katakan amin sudah. Saudara lihat. Cara Tuhan memulihkan selalu lewat firman Tuhan. Banyak orang berkata Tuhan pulihkan aku. Tapi dia gak pernah nungguin firman Tuhan. Gak bisa. Saudara lihat Ayub. Sebelum Ayub dipulihkan. Dan diberikan 2 kali. Dari pujiannya dulu. Alkitab katakan saudara. Tuhan berfirman. Katakan amin. Tuhan berfirman. Saudaraku. Lalu baru Tuhan memulihkan. Tuhan memberikan 2 kali lipat. Setelah dia berikan baru Tuhan memberkati Ayub. Ya.
Setelah Yosua bertobat, diberesin semua dosa, termasuk dosa tidak libatin Tuhan, dan dosa pencurian tuh akan langsung akhirnya sama dengan keluarganya saudara dibinasakan. Saudara di lembah Akor itu, saudara, lembah penghukuman itu. Baru Tuhan berbicara, baru Tuhan berfirman setelah pertobatan. Yosua 8 ayat 1 sampai 2 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Saudara perhatikan ayat yang kedua, itu beda pesannya sama Yeriko. Ya, baca yang keras. 1, 2, 3. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya, apa saudara? Barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu ziarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Katakan amin. Kalau Yeriko tidak boleh, itu kota pertama. Setelah berikutnya kota-kota yang lainnya, itu kau jarah, tanahnya milik kamu, orang-orang kau jadikan budak. Setiap peperangan dalam Alkitab selalu begitu saudaraku. Dia akan dapatkan 3 kalau menang. Pertama dapat apa? Dapat jarahan, dapat harta kekayaan. Kedua dapat orangnya, dapat tanahnya. 3. Gitu dengan peperangan rohani dalam hidup kita. Saudara mungkin dapat mengalami peperangan, pergumulan dalam hidup saya. Itu adalah peperangan rohani. Dengar baik saudaraku, dampaknya juga 3. Pertama, saudara, kalau saudara menang dalam pergumulan hidup saudara sehari-hari, Tuhan berikan semacam kayak otoritas. Saudara jadi orang yang dipercaya dan didengarkan perkataannya oleh beberapa orang. Tergantung daripada level peperangannya. Yang ngerti katakan amin. Naik. Yang kedua adalah Tuhan berikan biasanya berkat. Ada satu berkat yang Tuhan mau tambahkan. Berkat cara materi atau berkat apapun. Saudara, wilayah kekuasaan. Sepengaruh. Jadi saudara Kristus dalam setiap hidup kita. Ya saudara, semuanya tidak pernah bisa dilepaskan daripada apa saudara? Apa? Firman Tuhan. Jadi kemenangan Yosua dan bangsa Israel itu terletak dari apa saudara? Ketaatan mereka. Kalau saya lihat di dalam Alkitab, saudara, kemenangan Yosua, kemenangan orang-orang Israel, saudaraku, itu terletak daripada ketaatan mereka melakukan apa? Perintah firman Tuhan. Jadi maksud saya begini, setiap kali mereka berperang, selalu mereka biasanya, saudara, selanjutnya mereka akan membangun mezbah. Tujuannya adalah apa? Untuk dapatkan petunjuknya itu apa? Firmannya itu apa? Lalu setelah itu mereka firmannya ini yang disebut sebagai apa? Hikmat Allah. Pada saat mereka mendapatkan firman Allah, pada saat itu mereka mendapatkan hikmat. Yang kedua adalah apa saudara? Saat mereka mentaati perintah Tuhan, pada saat itulah ada kuasa Allah. Ketika firman dengan ketaatan, maka munculnya apa? Kuasa Allah yang menghasilkan namanya kemuliaan Allah atau mujizat. Yang ngerti katakan amin. Saudara. Ya, yang keempat, saudara lihat sini. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam setiap area hidup kita. Katakan amin. Amsal 24 ayat 3 katakan sini. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Jadi Tuhan tidak mau kita cuma kuat dari satu sisi kehidupan. Dia mau kita kuat ya kan di dalam segala aspek. Katakan amin. Ya, baik secara rohani, secara jasmani, secara hubungan keuangan, saudara kuat. Kuat di rumah, kuat di pekerjaan, pelayanan, dan juga dalam karakter. Saudaraku Yesus. Nah, kita lihat di sini saudaraku. Setiap area dari kehidupan kita, ya, yang kita abaikan, itu akan menjadi pintu masuk bagi musuh untuk menyerang. Seperti orang Israel, saudara. Mereka menganggap remeh kota Ai. Ya, oh nggak usah banyak-banyak, kotanya kecil. Orangnya sedikit, itu mudah.
Tetapi justru saudara ketika mereka mengabaikan hal yang remeh, hal yang sepele saudaraku, tanpa pertama melibatkan Tuhan, tanpa didoakan, saudara, tanpa berdasarkan firman, atau kita tahu firman kita tidak lakukan, hal ini akan menjadi satu masalah atau kekalahan yang besar. Nah, saya tuh dapetin saudara hikmatnya atau pewahyuannya gini. Apa kota Ai yang kecil dalam hidup kita? Kembali lagi saudara, kota Ai yang kecil itu adalah apa? Rutinitas. Rutinitas. Kebiasaan harian kita. Katakan amin. Pikiran apa yang suka kita pikirkan. Tiap hari, tiap jam, tiap menit yang kita pikirkan itu pikiran apa? Perkataan apa yang suka kita ucapkan setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya. Kelakuan model apa yang kita pertontonkan tiap harinya, tiap jamnya, tiap menitnya. Saya nasihati, kita baca firman Tuhan ini saudara, Filipi 4 ayat 8. Apa yang harus kita buat dari ayat ini saudara? Kita baca yuk, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah semua itu. Ini harus didoakan, harus direnungkan, harus diputuskan. Aku mau ambil ini. Perhatikan saudara, kalau saudara ambil keputusan, saudara perhatikan Ai saudara. Kalau sudah bisa taklukkan Ai, setelah itu saudara, Israel tidak pernah mengalami kekalahan. Yosua nggak pernah mengalami kekalahan lagi. Dia belajar, jangan anggap remeh sekalipun hal itu kecil, apalagi itu besar. Tetap libatkan Tuhan dalam doa. Tungguin dapetin firman Tuhan. Saudaraku, lalu lakukan itu. Ya. Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi orang yang punya pengetahuan. Ya. Tetapi juga Tuhan mau kita hidup dalam kuasa roh. Ya. Dia mau kita menjadi pribadi yang dipenuhi dengan hikmat. Ya. Ya, untuk bisa memilih apa yang benar, kita juga hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan apa yang benar. Memilih apa yang benar, melakukan apa yang benar. Ini penting, saudaraku. Katakan sama-sama saya, memilih apa yang benar, 1, 2, 3. Memilih apa yang benar, melakukan apa yang benar. Amin saudaraku, ini penting dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu untuk bisa memilih dan melakukan apa yang benar, kita butuh firman, kita butuh Roh Kudus, saudaraku. Ya, ini yang Tuhan mau. Saya tutup dengan ayat Mazmur 66 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, berikan kami ya Tuhan hikmat-Mu. Ajar kami Tuhan bisa menghitung hari-hari hidup kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu yang mengatakan takut akan Tuhan permulaan dari hikmat. Ajar kami Tuhan untuk bisa menghormati Tuhan, kagum akan Tuhan. Ya Tuhan, takut akan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau urapi setiap kami dengan kuasa-Mu. Biarlah setiap firman yang kami sudah terima, ajar kami dan berikan kami kemampuan, kekuatan untuk bisa melakukannya. Sehingga kami bisa memilih apa yang benar. Dan kami bisa melakukan apa yang benar ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur Engkaulah sumber hikmat dan kuasa kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup tidak mengandalkan kekuatan kami, pengalaman sukses kami Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami mengandalkan daripada firman-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Tuntun kami setiap langkah, keputusan dan dalam pergumulan hidup kami. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau kuduskan setiap kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ajar kami Tuhan
hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi kasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.